Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Kecap with Friends edisi 2021. Dan kali ini saya ditemani oleh teman saya Dias. Halo Dias. Halo. Dias apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Alhamdulillah baik juga kabar aku. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan hadir. Dengan Singkat senang cerita, hati. singkat cerita kita ketemu di Sidik kan ya, acara Sidik Forkom. Waktu itu. Terus ya kontak terakhir kita juga itu nggak sih jatuhnya kontak fisik. Iya, betul banget. Iya kita kenal dari 19. situ deh. Terus akhirnya aku sekarang mau nanya-nanya nih, udah lama banget nggak tahu kabarnya. Time flies banget nggak sih Kak? Waktu itu bener-bener sebelum pandemi datang. Iya, Terus nggak nggak kebayang sih kontakan sama lagi. sekali. Iya, oke. Sekarang aku persilakan Dias untuk memperkenalkan diri. Baik. Halo semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya Dias Vera Kuratul Aini, biasa dipanggilnya Dias. Saat ini sedang menempuh studi master di Gießen, di Jerman. Lalu lahirnya sebetulnya di Klaten. Oke, Jawa Tengah. nah biasa aku tarik dari belakang nih. Kalau boleh tahu, berarti SD, SMP, SMA di Klaten juga atau? SD itu di Klaten, cuman SMP, SMA ikut orang tua ke Purwakarta, Jawa Barat. Oh. Terus maksudnya kalau SD di Klaten itu nggak sama orang tua atau tadi maksudnya tadi kamu Iya, bilang? Oh, sama oke. nenek ada di Klaten. Oh, I see. Masya Allah. Terus gimana tuh bedanya di Klaten sama di Purwakarta? Bedanya sebetulnya kalau di Klaten itu kan kita lebih desa gitu ya, kayak bener-bener dan teman-teman kecilnya lebih banyaknya sebetulnya di Klaten gitu. Kalau di Purwakarta kan bahasanya juga bahasa Sunda. Jadi itu emang bener-bener perlu waktu banyak buat adaptasi gitu Kak, karena nggak ngerti sama sekali bahasa Sunda. Terus ada materi belajar bahasa Sunda. Terus kayak wow, harus kayak tantangan banget sih di situ. Oh, emang. Masya Allah. Nah, Iya. terus lanjut SMA kalau boleh tahu kenapa tiba-tiba ke Jerman? Wah, Maksudnya kamu awal mula ke Jerman gimana? Bisa boleh tolong ceritain? boleh. Itu berawal dari suatu apa ya, kebetulan juga gitu loh, ketidaksengajaan sesungguhnya. Karena dulu kita waktu ke SMA kan banyak ya orang-orang yang dari universitas-universitas itu datang ke sekolah kita buat sosialisasi, terus banyak kasih brosur-brosur gitu. Nah, waktu itu pas ada jamnya bimbingan konseling, dia nemu banyak brosur-brosur gitulah, ya udah asal ambil aja gitu kan buat referensi juga kuliah gitu. Terus sebenarnya, udah ada nih tujuan universitas di Indonesia, cuman ya pas bawa brosur banyak itu, terus orang tua tuh lihat, di situ ada lihat kayak, kuliah di Jerman gratis gitu, Iya. korban argen. Terus ya udah akhirnya kayak orang tua ngedaftarin kuliah ke Jerman, cuman emang waktu itu, dia masih berusaha sih untuk kuliah di Indonesia. Cuman dikasih orang tuanya tuh, ya udah kamu sampai undangan aja. Maksudnya kan, kalau misalnya nanti ujian SBMPTN kan kita perlu waktu lagi buat persiapan segala macam gitu, pikir orang tua. Jadi, berharapnya di undangan aja, kalau misalnya di undangan nggak dapet, ya udah kamu, fokus di sekolah bahasa, mereka bilang gitu ya. Emang qadarullahnya doa orang tua mungkin lebih kenceng ya daripada doa kita. Jadinya Benar. iya, jadi yang di negeri nggak dapet, akhirnya dapetnya yang di Jerman, gitu. Masya Singkat Allah. ceritanya. I see. Betul. Masya Allah. Nah, terus lanjut di Jerman, kalau boleh tahu kamu datang ke kota apa? Pertama kali dapat student college-nya itu alhamdulillahnya udah dapat dari Indonesianya ya. Jadi waktu itu pertama kali nyampe Jerman, langsung udah dapat student college dan itu di Berlin, STK TU Berlin, gitu. Oh, Masya Allah. Oh, berarti sama sekali. Tapi kalau bahasa kamu ngejar waktu di Indonya berarti persiapan? Iya, persiapan waktu di Indonya sampai B1, B1, karena waktu dulu B1 udah bisa ya daftar Enggak. student college. Terus itu tes berbagai student college-nya di Indonesia, terus alhamdulillah dapat kurs di TU Berlin, gitu. Masya Allah, tempus pula loh. Wah,
Pinter banget, Masya Allah. Alhamdulillah. Doa orang tua sih, Kak, kayak aku ngerasa banget doa bunda gitu, doa seorang ibu tuh, kuat banget gitu. Jadi mungkin itu yang bisa membuat diriku sampai saat ini gitu. Wow, Masya Allah, aku speechless banget. Oke. Terus kalau boleh tahu kamu lanjut S1 jurusan apa di mana? S1 jurusan, Biomedical Engineering di Gießen, Oke. di Technische Hochschule Mittelhessen, genau. Teknik kedokteran mungkin bahasa Indonesianya. Hesan. Masya Allah banget. Mhm. Terus kalau boleh tahu lanjut S2 di mana dan jurusan apa juga? Sama di jurusan Biomedical Engineering juga, terus di Oke. universitas yang sama, gitu. Oh, tapi maksudnya biasanya bukannya kalau S2 ini ya lebih lebih detail gitu ya? Maksudnya kayak pendalaman. Mhm, ya jurusannya tetap sama, cuma nanti emang ada pendalaman-pendalamannya lagi gitu, kita bisa milih. Oh, I see, Masya Allah. Kalau boleh tahu apa yang kamu pelajari di biomedical yang kalau boleh tahu ini dulu deh. S2 kamu udah Mhm. berapa tahun? Ini Udah berapa baru semester? sih, Kak, ini Mhm. semester depan karena alhamdulillah kemarin bulan Februari baru lulus S1, terus langsung lanjut semester selanjutnya untuk master, gitu. So, Masya Allah. Jadi masih berarti belum kebayang ya bedanya apa S1 sama S2? Iya sih, belum sih, Kak, cuma masih denger-denger aja katanya kalau S2 tuh gini 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 gitu. Oh, iya iya, mungkin udah ada sedikit gambaran dari kakak kelas gitu, cerita-cerita. Nah, I see. Di Berlin tadi 1 tahun kan ya? Iya. Nah, itu aku mau nanya bedanya Berlin sama Hessen gimana? Itu syok banget sih, Kak, aku terus syok banget, ya Allah. Karena dulu tuh kan di Berlin itu kayak, bener-bener ibu kota gitu Iya. istilahnya, kota besar, apa namanya, transportasi kayaknya setiap menit ada gitu, Hmm. mau pulang jam berapa aja itu adalah transportasinya. Terus ke Hessen waktu itu ke Gießen gitu, Gießen kan ya kota kecil dan di sini tuh transportnya juga cuman ada bis doang gitu, Kak. Terus dulu tuh, tempat tinggal di Gießen-nya tuh di ujung Gießen banget gitu, jadi cuman ada bis, luar kota sama bis dalam kotanya cuma satu doang. Dan yang bis luar kotanya itu Sabtu Minggu tuh nggak ada. Jadi bener-bener waktu itu kayak, "Ya Allah ini di mana?" Culture shock banget dan lagi di Gießen dulu belum punya teman banyak, jadi cuma punya teman satu doang karena semua teman-temanku tetap tinggalnya di Berlin gitu, kayak, lumayan sih. Masya Allah. Terus berarti kamu kena ini ya, tahun terakhir pas S1 kamu, apa tuh namanya, pandemi ya? Online berarti? Betul betul betul. Tapi aku belum pernah ngerasain sekolah online, Kak. Oke. Iya, karena pas banget pandemi itu kan di sini di Jerman itu Maret ya mulai Iya, iya. mulai ramainya. Nah, itu tuh pas banget dia lagi praktikum. Heeh, praktikum di perusahaan. Nah, itu tuh emang, ya Allah rezeki banget sih, Kak. Alhamdulillah dapetnya tuh pas maksudnya detik-detik sebelum pandemi gitu kan. Kalau misalnya udah setelah pandemi itu kebanyakan diputus kontraknya atau misalnya nggak dapet gitu, susah gitu. Alhamdulillah waktu kemarin dapetnya sebelum pandemi, ya udah jadi selama pandemi yang berlangsung di Jerman ini, dia sama sekali nggak pernah ngerasakan kuliah online gitu. Oke, oke. I see. Iya. Oh. Betul, cuma merasakannya mungkin ini sih kemarin kolokiumnya jadinya online kan, bukan present. Mhm Waktunya online. mhm. I see. Nah, terus lanjut kalau boleh tahu, sebenarnya aku pengen penasaran pas tadi culture shock kamu kan pas ke Berlin sama Hessen kan beda. Mhm Kalau misalnya dari mhm. Indo ke Jerman sendiri ada nggak? Indo ke Jermannya, wah itu beda banget juga, Kak, terutama dari makanan ya. Kayak kalau di Indo nggak mikirin halal haram tuh ya semuanya kebanyakan halal lah gitu, apalagi yang udah disediain sama orang tua kan insya Allah halal ya. Mhm. Kalau di sini mikir banget, ya Allah ini halal enggak, terus belum lagi kayak kalau lapar nggak depan rumah itu nggak ada gitu, bisa nyari makanan langsung kan. Terus habis itu, kayak budayanya sendiri, mungkin orang-orangnya ya, kalau di sini bener-bener kayak orangnya yang straightforward, terus, disiplinnya lebih tinggi daripada di Indonesia gitu. Banyak sih, Kak, belum lagi, musimnya. Ya, Oke, kalau bisa. di Indonesia kan ya istilahnya cuman banyak sih kita punya musim, musim durian, musim rambutan, Musim mangga. Bener. tapi ya gitu, lebih banyak ya adaptasi dirinya lagi sih, Kak.
I see, Masya Allah. Nah, terus aku mau nanya ke bagian pengalaman yang menarik. Kalau boleh tahu nih, sampai sekarang ada Oh. pengalaman menarik nggak yang kira-kira kayak di Indo tuh kayaknya mungkin kamu nggak bakal dapet itu gitu, selama di Jerman? Wah, ini pengalaman menarik ini dia bingung mau ceritanya karena bener-bener banyak banget, Kak. Karena mungkin dari pertama mungkin tadi juga dari musim ya. Ini pertama kalinya dia ke Eropa dan bisa merasakan 4 musim gitu ya, musim gimana panasnya di musim panas, summer, terus gimana dinginnya di musim dingin, di winter, sampai minus-minus pun kita pernah merasakannya gitu. Terus gimana cantiknya ketika spring dan autumn itu kayak, wah di Indonesia kan nggak ada gitu, kayak gitu. Terus, pengalamannya ini sih ketika di bangku kuliah sih, Kak, itu juga menjadi salah satu, apa ya, motivasi dia juga buat masuk masuk ke kuliah karena dia ketika duduk di, apa namanya, di ruangan gitu di Horsal tuh kayak kadang tuh mikir, "Ya Allah mungkin ratusan atau jutaan orang tuh yang pengen duduk di sini gitu, pengen merasakan apa yang kita rasakan gitu." Jadinya ya kita harus, apa ya, memanfaatkan fasilitas ini sebaik mungkin kayak gitu. Walaupun emang ya Allah pendidikan di sini, kuliah di sini kayak Masya Allah luar biasa ya kayak gimana susahnya. Cuman itu gitu, walaupun demikian tuh banyak banget sebenarnya yang mau merasakan apa yang kita punya gitu. Nggak semua orang karena punya kesempatan yang kita miliki juga gitu kan. Terus apalagi ya, oh ini pengalaman, bisa kerja di sini, maksudnya ya alhamdulillah dia juga sejak tahun 2017 itu, hidup mandiri di sini gitu, itu juga tuntutan lah gitu kan. Jadinya nggak tahu deh kalau misalnya di Indonesia apakah selama masa kuliah kita bisa kerja dan bisa membiayai hidup kita di sini tuh sendiri itu mungkin agak sulit ya. Dia juga belum tahu itu seperti apa, cuman di sini alhamdulillah kita diberi, apa ya, mempunyai kesempatan juga untuk bisa kerja, nyambi kuliah gitu dan itu emang pintar-pintarnya kita sendiri untuk, apa ya, ngatur waktu kita, gitu. Terus, apalagi banyak banget, Kak. Kayak paling berasa banget itu di sini semenjak di sini, dia rindu banget sama suara azan, karena di Indonesia tuh mungkin kita mendengarkan suara azan bisa sehari 5 kali, tapi di sini kita ya walaupun sehari sekali juga merasa, wah Masya Allah banget gitu. Tapi ketika ke Masjid Indonesia Frankfurt, pas dengar suara azan tuh kayak ampun adem banget gitu Kak. Jadi kayak bener-bener mensyukuri, nikmat yang selama ini tuh sebenarnya itu nikmat yang luar biasa gitu buat kita. Itu sih Kak. Maaf nih curhat lah banyak. Masya Allah banget, makasih banyak loh. Maksudnya pasti kan kesannya orang juga beda-beda gitu kan, apa yang Iya, dia kangen, apa yang dia rasain juga di Jerman, Masya Allah banget. Berarti betul. kalau boleh tahu, tapi kamu rutin balik ke Indo atau sebelum pandemi? Belum Kak, terakhir dia selama di Jerman, selama menempuh pendidikan di sini baru sekali pulang ke Indonesianya, tahun 2017 terakhir, gitu. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak loh. Iya. Kak dulu pulang ke Indonesia? Aku selalu diusahakan rutin sekali setahun. Sejauh ini sih alhamdulillah pulang terus. Alhamdulillah. Tapi selama pandemi ini berarti udah pernah pulang gitu? Pernah sekali, waktu Luar Desember ke biasa. Januari. Oh, gimana tuh Kak? Deg-degan nggak Kak? Lumayan banget, tapi alhamdulillah kalau di Jerman tuh lancar semuanya gitu. Pas di Indonya cuma agak sedikit, apa namanya, lebih, banyak ngisi dokumen gitu. Yang di Indo Iya kayak pasti sih, kalau yang ngerti. di Jerman kan tinggal nunjukin ini dokumen yang udah emang harus wajib diisi gitu kan. Tinggal Iya tunjukin, sih, terus pas di Indo kayak ngisi lagi gitu. banyak ya. Ya Masya Allah. Alhamdulillah alhamdulillah masih masih dikasih Alhamdulillah. kesempatan pulang gitu kan. Iya, alhamdulillah. Berarti keluarga semua sehat, Kak? Alhamdulillah sehat, keluarga kamu gimana, sehat juga? Alhamdulillah sehat. Oh, Masya Allah. Oke, terus aku mau flashback ke zaman kita ini nih, Sidik. Kalau boleh tahu ada first Hmm, impression kah tentang Lulu Lala atau kesan hmm. Sebelumnya aku mau tanya, Kakak pernah ikut Sidik Hamburg 2017 nggak sih? 16. yang ini bukan sih yang di kita nginep juga nggak sih? Iya, di Oh itu Hamburg. namanya Sidik ya? Iya pokoknya di Hamburg pernah sekali, tapi aku lupa acara apa namanya.
Iya, dan waktu itu kalau nggak salah kita lupa atau Kak Lulu atau Kak Lala gitu, pernah sekelompok gitu sama dia. Kamu kakak pembimbingnya siapa? Aku masih ingat kalau aku kakak Silvi. Aku lupa, pokoknya yang, kakaknya tuh jurusannya farmasi aja aku ingetnya. Udah aku lupa malah jurusannya apa. Lupa Tapi aku, kata Kak, lupa banget. namanya kalau kasih Silvi Hamburg. Oh, Iya, iya aku tapi aku ikut. Nah, di situ terus habis itu pernah dia kerja di Aachen juga ketemu sama lupa sama Kakak Lulu apa Kak Lala gitu. Itu ngobrol juga di bis, oh, jurusannya informatik ya nggak sih, Kak? iya dua-duanya. Ya, Iya, makanya dua-duanya dua-duanya. sama Iya, informatik. dua-duanya informatik kayak luar biasa sekali. Wah, di Masya Aachen Allah kamu juga jurusan sama-sama. informatik, terus Kakak kan kayak kalem banget. Apalagi kemarin dulu sidik terakhir yang di Gießen, ya Allah kalem banget Kakaknya, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah, Iya. Masya Allah. Aku juga ngeliat kamu bener-bener kalem banget ya, bener-bener maksudnya. Masya Allah banget yang kamu inget tuh hal-hal yang kayak gitu Masya Allah kayak doa ibu, terus suara azan itu kayak Masya Allah. Maksudnya Alhamdulillah. berarti kamu ini ya bener-bener aktif Masjid Frankfurt deket nggak sih jatuhnya? Lumayan sih, Kak, ya 45 sampai 1 jam dari Gießen ke Frankfurt. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya bener sih. Lingkungan nggak ngaruh juga kan? Bener, bener banget, Kak. Masya Allah. Terus Allah. ke pertanyaan terakhir. Kalau betul Mhm. apa harapan dan rencana kamu ke depan? Harapannya, mungkin harapanku ini benar-benar selalu sama dari dulu sampai mungkin saat ini dan untuk ke depannya, biar bisa menjadi, apa ya, manusia yang terus bermanfaat gitu di buminya Allah. Entah di bidang apapun itu, asalkan bisa bermanfaat bagi, sekitarnya gitu. Terus ya yang pasti bisa terus membanggakan keluarga, terutama orang tua sih, Kak. Masya Allah, semoga Insyaallah, memudahkan amin. semua. Amin, ya Amin. Allah. Wow, aku kayak ini benar-benar kayak adem banget gitu loh kayak aduh kalau ngobrol sama anak-anak masjid tuh beda ya. Gitu, bisa gitu ya? Pasti sih kamu tapi kamu juga paham lah ya, maksudnya ngerasa banget kalau udah lingkungan yang kayak benar-benar ingat Allah terus gitu kan. Mhm. Ya Bener alhamdulillah ya. sih, Masya Kak. Allah. Jadi teman-teman di sini juga kayak kalau misalnya ketemu kayak, "Oh iya harus terus bersyukur, harus terus ingat Allah," gitu kayak, ya lingkungan bener-bener berpengaruh banget. Alhamdulillah itu juga Masya nikmat Allah. di sini mungkin yang mungkin nggak tahu di Indonesia bisa dapet atau Oh enggak iya gitu. benar. Benar 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 benar. Benar aku juga tuh. Iya. Oke, semoga kita ke depannya bisa selalu stay in contact. Insya Allah kita ketemu di acara Forkom-Forkom selanjutnya atau acara apapun itu. Oh, Iya kalau betul. ke Aachen main-main ke rumah kita juga, insya Allah kalau kita masih di Aachen. Boleh 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 banget. Aku suka banget Kak kota Aachen. Asli, iya karena saya kalau Aachen tuh reminder sama, Pak Habibie. Terus emang selama dia berapa kali ya, kayaknya, setahun 2 kali apa 2 tahun gitu kerja di Aachen tuh, orang-orangnya Masya Allah ramah-ramah banget juga gitu loh, Kak. Orang Jermannya kayak Alhamdulillah. ya impression dia buat Aachen tuh kayak, wah Masya Allah. Belum Masya Allah, studennya Alhamdulillah. pinter-pinter lagi. Wah, Masya Allah, Masya Semangat, Allah. Kak. Amin, 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 amin. Amin. Masya Allah. Stay safe sama healthy di sana. Terus menjelang puasa, mohon maaf lahir batin juga dari Lulu Lala. Iya, Kak. Mohon maaf lahir batin juga. Sehat-sehat di sana. Sukses selalu untuk Kakak. Kasih, aku pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah.